Masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Wakapolri Komjen Pol Dedi Prasetyo menyampaikan arahan penting transformasi Polri dalam peresmian 3 pusat studi di lingkungan STIK Lemdikat Polri. Peresmian ini menjadi bagian dari upaya memperkuat basis keilmuan dan sumber daya manusia Polri di era modern. Berlangsung pada Kamis pagi 27 November 2025. Dalam acara peresmian, Wakapolri menjelaskan 3 pusat studi baru, yakni Pusat Studi Sumber Daya Manusia Polri, Pusat Studi Pasifik Oceania, dan Pusat Studi Kehumasan dan Komunikasi Polri akan menjadi penguat bagi 6 pusat studi yang telah ada sebelumnya di STIK Lemdiklat Polri. Ia menegaskan transformasi Polri di bawah pimpinan Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo berjalan melalui 8 arah percepatan, terdiri dari 4 fokus transformasi utama, yaitu organisasi, operasional, pelayanan publik, dan pengawasan, serta 4 transformasi pendukung di bidang kehumasan, teknologi informasi, pendidikan, dan regulasi. Ada 8 arah akselerasi transformasi yang sudah digagas oleh Pak Kapolri. Yang pertama adalah transformasi di bidang organisasi, transformasi di bidang pelayanan publik, transformasi di bidang operasional, dan transformasi di bidang pengawasan. Percepatan ini merupakan suatu keharusan dan suatu keniscayaan yang diharapkan oleh masyarakat. Dari 4 transformasi tersebut, akselerasi transformasi Polri menambah menjadi 4 dukungan transformasi, yaitu transformasi di bidang kehumasan, kemudian transformasi di bidang teknologi informasi, transformasi di bidang pendidikan dan SDM, dan juga transformasi di bidang regulasi. Ya, 4 tambahan dukungan transformasi ini juga saya minta kepada seluruh mahasiswa harus mengetahui juga. Ini arah transformasi yang sudah saya laporkan juga kepada Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ini merupakan dasar bagi kita semuanya, baseline bagi kita semuanya untuk lebih mengarah kepada percepatan itu. Wakapolri juga menekankan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pusat-pusat studi baru dan kerjasama dengan universitas nasional maupun internasional. Polri terus mendorong pengembangan kemampuan analitis, berpikir kritis, serta profesionalitas personel di setiap jenjang. Saat ini Polri mengelola 481.000 jumlah personil Polri. Artinya jumlah personil Polri itu terbesar kedua di dunia. Ya, saya mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Tito. Ya, terbesar di dunia setelah Cina. Dengan berbagai macam permasalahan, dinamika, dan latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Tidak ada perubahan suatu organisasi di dunia manapun ya, tanpa diisi oleh sumber daya manusia yang mumpuni, yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi yang memadai. Nggak ada. Organisasi yang hebat-hebat, negara yang hebat-hebat itu pasti diisi oleh sumber daya manusia yang hebat-hebat. Kalau sumber daya manusia yang hebat, organisasi itu nggak akan hebat. Oleh karena ini perlu dan penting sekali pusat kajian ini dalam rangka untuk mendorong motivasi dan membuka wasanah berpikir secara epistemologi, ontologi, dan metodologi. Ini penting. Berpikir secara mendalam, berpikir secara kritis, berpikir secara logis, koheren, dan sistematis. Ini harus kita kembangkan terus kepada seluruh personel Polri. Di akhir, Wakapolri menegaskan percepatan transformasi Polri di bidang pendidikan dan penelitian ini diharapkan membawa Polri menjadi institusi modern yang berbasis riset, memiliki standar global, dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dari Jakarta, Aisyah Barsyah, Andi Putra, Polri TV. Di informasi lalu lintas, pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Halo, selamat sore pemirsa. Menjelang jam pulang beraktivitas masyarakat sore hari ini, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas terkini di beberapa ruas jalan melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Slipi Palmerah, Jakarta Barat. Kondisi lalu lintas sore hari ini terpantau sudah mulai adanya peningkatan jumlah
kendaraan. Hal ini terlihat dari antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 300 meter ke belakang, dan selepas antrian traffic light kendaraan dapat kembali mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Antisipasi akan pertemuan arus kendaraan dari arah DPR MPR yang akan berbelok kiri menuju Palmerah, dan juga kendaraan dari Tentara Pelajar yang akan berbelok kanan menuju ke Grogol, Petamburan, ataupun Pejompongan. Selanjutnya pemirsa, dari tol dalam kota Jakarta kita lihat bersama di sebelah kiri atas lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke Tomang. Saat ini terpantau sudah mulai ramai, terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan mengingat saat ini merupakan jam pulang beraktivitas masyarakat. Kami harap para pengendara untuk tetap menggunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi kelancaran arus lalu lintas. Sedangkan pemirsa, lalu lintas dari arah Tomang yang akan menuju ke Pancoran ataupun yang akan menuju ke Cawang saat ini terpantau lancar. Dan selanjutnya kita akan bergeser menuju ke Jalan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Lalu lintas saat ini dari arah Tendean yang akan menuju ke Pancoran di jalur flyover terpantau sudah ramai dan terlihat juga terjadi perlambatan kecepatan kendaraan. Hal ini dikarenakan antrian kendaraan yang akan memasuki gerbang tol Kuningan dan juga antrian kendaraan yang akan memasuki Jalan Raya Gatot Subroto. Kami harap para pengendara untuk dapat menggunakan jalur ataupun lajur yang sesuai dengan ketentuan. Bila Anda ingin memasuki gerbang tol dapat menggunakan lajur sebelah kanan, dan juga bagi Anda yang ingin menuju ke kawasan Gatot Subroto atau Pancoran, Anda dapat menggunakan lajur sebelah kiri. Kemudian di jalur arteri pemirsa, lalu lintas dari arah Cawang yang akan menuju ke Kuningan terpantau ramai dan terlihat sesekali terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan antrian kendaraan yang akan berbelok kiri menuju ke Jalan Kapten Tendean. Dan selepasnya bagi kendaraan yang akan menuju ke Kuningan kembali dapat mengalir dengan normal. Dan bersama kita lihat lalu lintas di tol dalam kota Jakarta sudah mulai padat sore hari ini, terlihat meningkatnya jumlah kendaraan yang memasuki gerbang tol baik dari arah Cawang yang akan menuju ke Tomang maupun dari arah Tomang yang akan menuju ke Cawang. Sore ini sudah mulai terpantau ramai. Harap para pengendara untuk tetap menjaga jarak aman dan juga selalu berkonsentrasi dalam berkendara. Dan selanjutnya kita akan menuju ke Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas di jalur arteri di traffic light Pancoran dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke Semanggi saat ini terpantau lancar pemirsa, dan lalu lintas dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke Tebet atau Manggarai terlihat sedang adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 500 meter ke belakang. Dan nantinya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam. Kemudian lalu lintas dari arah Cawang yang akan berbelok kanan menuju ke Saharjo ataupun yang akan menuju ke Tebet saat ini juga terpantau kondusif lancar. Begitupun kendaraan yang akan menuju ke Semanggi dari arah Cawang saat ini lalu lintas juga terpantau lancar. Namun perlu diantisipasi akan adanya perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan antrian kendaraan yang akan menuju ke Jalan Kapten Tendean. Dan yang terakhir kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Pospol Simpang Cileunyi, Bandung, Jawa Barat. Kondisi lalu lintas dari arah tol Cileunyi yang akan menuju ke Cibiru saat ini terpantau lancar. Namun pemirsa, lalu lintas dari Jatinangor yang akan menuju ke tol Cileunyi terpantau cukup ramai pada sore hari ini sehingga terlihat terjadi perlambatan kecepatan kendaraan. Salah satu alasan terjadi perlambatan kecepatan kendaraan dikarenakan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya di kawasan ini. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati, dan dari pantauan CCTV pemirsa kita lihat bahwa kondisi jalan yang licin saat ini pasca hujan, sehingga kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati dan menjaga laju kecepatan kendaraan Anda.
Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan, semoga bermanfaat dan tetap hati-hati di jalan. Informasi berikutnya pemirsa, personil gabungan Polda Jawa Timur dan Polres Lumajang menggelar patroli gabungan guna mengamankan permukiman desa yang ditinggalkan warga mengungsi akibat erupsi Gunung Semeru. Patroli menemukan tak sedikit dari warga yang masih belum mengevakuasi barang berharga, termasuk meninggalkan ratusan ternak tanpa penjagaan. Pemirsa, personil gabungan Polda Jatim dan Polres Lumajang menggelar patroli gabungan guna mengamankan permukiman desa yang ditinggalkan warga mengungsi akibat erupsi Gunung Semeru. Patroli menemukan tak sedikit dari warga yang masih belum mengevakuasi barang berharga, termasuk meninggalkan ratusan ternak tanpa penjagaan. Personil gabungan Polda Jawa Timur dan Polres jajaran menggelar patroli pengamanan dan penjagaan di permukiman milik warga Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Kabupaten Lumajang yang menjadi salah satu wilayah paling terdampak erupsi Gunung Semeru 19 November lalu. Petugas melakukan patroli dengan melakukan penyisiran di jalan-jalan desa, serta pemukiman kosong tanpa penerangan dan ditinggal oleh penghuninya lantaran mengungsi. Dalam patroli ini, polisi melakukan pengecekan rumah-rumah warga dan memastikan rumah dalam keadaan kondisi terkunci. Polisi menemukan barang-barang berharga yang masih ditinggal oleh pemilik rumah, bahkan ratusan hewan ternak juga masih bertahan di rumah tanpa penjagaan dari pemilik rumah. Kita gabungan dari Satgas khususnya Batuan Developer dengan rekan-rekan dari Polres Lumajang malam ini melaksanakan kegiatan patroli geologis dengan sasaran rumah-rumah warga yang masih ditinggalkan, termasuk di dalamnya terdapat barang-barang berharga yang kemungkinan besar itu menjadi ancaman ataupun bisa menjadi menimbulkan tindak kriminal yang dilakukan oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Sangat membantu karena di sini kan rata-rata semua udah mengungsi. Terus di dalam rumah ada yang sebagian belum mengungsi, jadi sangat membantu lah. Takutnya ada yang nggak diinginin, ada oknum yang coba masuk atau gimana, jadi terasa aman lah di sini. Patroli gabungan dengan menggunakan roda 2 ini rencananya akan terus diberlakukan secara berkala guna menutup ruang gerak tindak pencurian di wilayah terdampak erupsi Gunung Semeru. Dari Humas Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Budha Chandra melaporkan untuk Polri TV. Salam presisi. Presisi Utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami.